Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha wa qalban salima wa amalan mutaqabbalan. Puji dan syukur hanya milik Allah yang mencurahkan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, yang membuat kita tertidur nyenyak di malam hari, yang membangunkan kita untuk beraktivitas di siang hari. Sungguh beruntunglah orang-orang yang senantiasa menunjukkan dan membuktikan rasa syukurnya kepada Allah dengan kebaikan yang bertambah-tambah. Dan sungguh merugilah orang-orang yang membiarkan dirinya hanya disibukkan oleh kesibukan dunia yang akan ditinggalkannya. Semoga Allah memilih kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan pada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah memberikan kita kemudahan menempuh jalan ketaatan sehingga mendapatkan hisab yang mudah, diringankan langkah menuju surga, dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW nantinya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibunda semua, sehat? Alhamdulillah. Tanpa terasa hari ini kita berjumpa kembali dalam suasana yang cukup meriah nampaknya ini. Walaupun panas terik di luar, tapi ketika sampai di rumah Allah ini terasa adem, terasa ayem. Kenapa? Karena kita dengan ikhlas melangkahkan kaki ke sini tanpa ada rasa berat di hati. Tapi kalau tadi perginya masih merasa ngantuk, merasa terpaksa, sampai ke sini nunggu saya pula lagi, waduh, mungkin rasanya gondoknya bertambah pula, Baiklah, dalam waktu yang cukup singkat ini saya mengambil tema tentang didiklah anak untuk mencintai Allah. Ibunda semua yang dicintai, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Jadi alam semesta ini semuanya ada jodohnya. Nanti muncul pertanyaan, tapi ada orang yang tak menikah, berarti dia tak ketemu jodohnya. Kita yang anggap tak ketemu jodoh. Tapi itu semuanya sudah Allah simpan, sudah Allah formulasikan sesuai dengan takdir masing-masing. Langit dan bumi Allah ciptakan semuanya punya hikmah. Demikian pula seluruh perjalanan kehidupan yang kita lakukan, Allah mengatakan ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan ini yang sia-sia. Maka Maha Suci Allah, kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Apa yang menyebabkan kita tersiksa dalam kehidupan ini? Apa yang menyebabkan kita tidak nyaman dalam meniti kehidupan ini? Salah satu di antaranya adalah salah memaknai apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kunci problematika yang tak pernah terpecahkan dalam kehidupan ini adalah salah memahami takdir. Rukun iman keberapa, Bu? Iman kepada qadar dan qadar yang keenam. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Tiga, kitab apa Rasul? Kitab Allah. 4, Rasul. 5, hari kiamat. 6, qada dan qadar. Qadar baik dan qadar buruk. Puncak dari keimanan adalah amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Jadi ketika kita berjanji di alam ruh kepada Allah, alastu birabbikum bala syahidna, kata kita.
hambaku, kata Allah, kamu percaya kan saya sebagai Tuhan? Kita jawab, ya kami percaya. Kita sempitkan masalah tentang pendidikan anak. Ketika rumah tangga yang dibangun sekarang ini fondasinya beda-beda loh Bu. Ada yang membangun rumah tangga karena gengsi. Kalau enggak nikah malu lah awak. Berarti dia menikah karena gengsi. Ada yang menikah karena kebutuhan. Saya butuh pendamping hidup, saya butuh anak, saya butuh prestise, jabatan saya mendukung saya untuk harus mendapatkan pasangan. Yang paling bagus menikah karena sunnah Rasulullah. Rasulullah mengatakan, perbanyaklah umatku dengan menikah. Nikahilah perempuan al-wadud, perempuan yang pemurah dan perempuan yang banyak anak. Suruh nikahi perempuan yang keturunannya banyak. Tapi kalau orang yang maaf cakap perhitungannya salah, cari yang tak banyak adiknya. Cari yang tak banyak anggota keluarganya. Kenapa? Biar tak repot. Nah, tapi Rasulullah tidak. Al-wadud, perempuan yang pemurah, perempuan yang penyayang dan memiliki adik-beradik atau keturunan keluarganya yang banyak. Kenapa? Aku bangga, kata Rasulullah. Jadi menikah itu merupakan sesuatu hal yang sangat sakral, sehingga apa? Banyak orang mengorbankan sesuatu karena pernikahan. Sebetulnya nak menikah itu modalnya banyak atau sedikit Bu? Siapa bilang banyak? Sedikit ya Bu nikah tuh. Tak sampai 5 menit halal. Betul tidak? Kalau dah tersebut ijab kabul, langsung halal anak kita diambil sama dia kalau anak kita perempuan. Kalau anak kita laki-laki, halal dia untuk mengambil anak perempuan tetangga sebelah. Yang bikin mahal itu apa? Prosesi pernikahan yang disyaratkan oleh pihak perempuan. Makanya kata Rasulullah disarankan apa? Carilah perempuan yang mudah maharnya. Jadi saya menyimak berbagai macam kajian zaman now sekarang ini, banyak orang susah mencari jodoh. Gitulah, piti aja hitung banyak-banyak. Sehingga apa? Pintu rezeki yang tadinya Allah perluas karena dia memandang pernikahan itu harus diawali dengan banyak piti, banyak ekonominya harus kuat. Ujung-ujungnya apa? Tak jadi menikah. Oleh karena itu perbaharuinya. Rasulullah sudah memberikan formulasi yang sangat indah kepada kita. Pilihlah perempuan, pilihlah pasangan hidup yang bagus agamanya. Sehingga ketika bagus agamanya, kedudukannya masuk, kekayaannya masuk, kecantikannya juga masuk di dalamnya. Karena agama itu ketika berada dalam apapun dia akan membaguskan segala hal. Nah, sekarang pendidikan anak. Anggaplah pernikahan sudah terlaksana. Allah anugerahkanlah keturunan. Supaya kita tidak kecewa, kita pahamilah ayat Allah tentang rambu-rambu. Anak itu siapa sih sebenarnya gitu. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46 Allah mengingatkan kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika wa thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Apa yang kekal di sisi Allah? Yang kekal di sisi Allah itu adalah lebih baik pahalanya itu apa? Kesolehan kita. Dan kesolehan itulah serta lebih baik untuk dijadikan harapan. Bumi
Allah ini tidak akan diwariskan kecuali kepada orang soleh. Mau tidak mau kita harus meniti jalan bagaimana orang-orang terdahulu meniti kehidupan. Anak Nabi ada enggak Bu yang durhaka? Ada. Anak Nabi siapa? Anak Nabi Nuh. Satu lagi anak Nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Siapa? Qabil atau Habil? Qabil. Kenapa durhaka? Apakah Qabil durhaka kepada ayahnya? Yang pertama didurhakai Qabil itu adalah Allah. Apa penyebabnya Qabil durhaka kepada Allah? Karena tak sesuai keinginannya dengan keinginan Allah. Penyebab kita durhaka pertama kali ini apa? Selera kita itu bertolak belakang dengan kehendak Allah. Itulah banyak orang yang merana dalam kehidupan, memaksakan diri sedangkan takdirnya bukan seperti itu. Jadi kata Allah, Pak, al-mal, harta, al-banun, anak keturunan itu semuanya apa? Zina. Zina itu apa? Sesuatu yang bikin kita cantik. Zina, sesuatu yang bikin kita indah. Apa penyebab Qabil durhaka kepada Allah? Ketika ayahnya berkata dengan izin Allah, dengan firman Allah, bahwa jodohnya adalah adiknya Habil. Kenapa tak setuju? Karena tak selevel dengan dia. Kurang cantik, kurang menarik. Sedangkan adik dia molek, cantik. Mungkin bahasa awak sekarang ini seperti apalah, perempuan-perempuan yang berjalan di atas catwalk gitu. Foto model. Nggak pernah memegang bawang loh Bu. Yang dipegangnya cuma alat kosmetik. Karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan, diajarkan Mbak dengan sabar. Nabi Adam menuntun anaknya supaya kembali kepada kesolehan. Kalau kamu tidak mau menikah kepada adik Habil, maka ikuti. Apa kata Allah? Baiklah, silahkan berkorban. Apa yang dikorbankan sesuai dengan apa yang telah dicari dan sebagai sumber kehidupan. Qabil sebagai petani, Habil sebagai peternak. Apa kata Qabil? Oh, baik. Perjanjiannya apa? Siapa yang diterima korbannya, maka dialah yang akan menikahi iklimah. Coba runtut prosedurnya. Singkat cerita, Habil menyediakan kurban hewan yang besar-besar, dagingnya banyak. Jadi kata Nabi Adam, siapa nanti yang hangus, siapa nanti bahasa awaknya yang hilang, apa yang dikorbankannya di tempat korban itu berarti korbannya diterima gitu. Ternyata yang hangus punya Habil, diterima Allah. Sedangkan punya Qabil tidak. Marah lagi. Loh, punya saya kok tidak? Padahal yang salah siapa? Qabil sendiri. Apa yang dipersediakannya untuk Allah? Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang sudah busuk, yang sudah tidak layak untuk dimakan. Itu dipersembahkannya untuk Allah. Kita aja nggak mau, apalagi Allah. Marah. Akibatnya apa? Datanglah godaan syaitan. Kalau marah sudah menguasai diri kita, maka siap-siaplah kita akan mengikuti semua tuntunan syaitan untuk merusak akal sehat kita. Terjadilah pembunuhan pertama dalam muka bumi, di muka bumi Allah ini. Gara-gara apa? Jodoh. Gara-gara jodoh tak sesuai. Banyak nggak terjadi sampai sekarang? Banyak. Bahkan di media sosial coba perhatikan. Ayah naksir sama anak kandung lah, istri nikah sama apa? Ibu nikah sama menantunya lah, mertua nikah sama menantunya lah. Coba lihat apa yang terjadi ketika manusia sudah tidak lagi mentuhankan Allah, tapi menuhankan hawa nafsunya, maka mereka mendapatkan bala yang tak pernah habis.
Jadi anak yang pertama, anak menjadi perhiasan, cantik ditengok. Coba perhatikan sekarang, banyak nggak orang tua mendidik anak dari segi fisiknya? Fisiknya diperhatikan, makan bergizi, otaknya juga dikasih pembelajaran yang bagus, temannya dikontrol bermain dengan orang-orang yang bagus. Tapi satu lupa, apa itu? Nutrisi hatinya, nutrisi imannya. Dicarinya sekolah yang notabene-nya tidak ditegakkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ada nggak? Ada. Atau dicarikannya sekolah yang guru-gurunya maaf tak kenal dengan Allah, nggak ada di dalamnya zikrullah. Anak kita baca apa? Makanya kalau dulu saya masih masa sekolah dulu dibilang otak Jerman hati Mekah. Otak kita pintar tapi jiwa kita dekat dengan Allah gitu. Makanya di drill di pesantren, di drill di sekolah-sekolah agama, anak itu punya 2 kurikulum, umum juga, agama juga. Supaya apa? Supaya anak tidak lepas kontrol. Jadi perhiasan yang dimiliki oleh anak tadi memang betul-betul indah baginya, mulai dari dunia sampai di akhirat. Apa yang membuat dia indah? Kesolehan tadi. Yang kedua, anak yang mendapat gelar oleh Al-Quran halik. Kalau tadi zina, anak jadi perhiasan dunia, tapi perhiasan yang cantik yang membuat kita bahagia gitu. Yang kedua, halikun. Halikun artinya apa? Anak yang membawa celaka. Dalam Quran surah An-Nafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu, mencelakakanmu, membuat kita meninggalkan sesuatu yang bagus. Apa itu? Zikrullah. Pak, mintalah duit. Apa nak? Beli mobil. Wah, ini papa nabung untuk sekolah nak. Nanti kamu sekolah di sini. Terjadilah perdebatan yang cukup sengit, ujung-ujungnya orang tua mengalah. Dibelikanlah anak kendaraan, tak jadi duit untuk sekolah. Sore beli mobil, malam kecelakaan. Kira-kira apa yang terasa? Anak belum pantas punya SIM, tapi tuntutan nafsu dia sebagai anak muda supaya gaya-gaya harus punya mobil. Kenapa? Kita mendidiknya di lingkungan jet set, di lingkungan orang pakai mobil semua, tapi tidak punya mobil pula. Tak mungkin dia mau naik sepeda, Bu, karena lingkungannya naik mobil semua. Merataplah orang tua tadi. Apa yang mau diratapkan kata Allah? Bagusnya SIM juga dikasih, Bu, tapi SIM apa? Surat izin mengaji. Mengaji dulu yang bagus ya nak. Pelajari mobil itu dulu, tapi jangan dulu pergi sendiri. Nanti udah cukup umur, silahkan. Nah, beli mobil itu, tapi tarik ulur. Kenalkan dia dengan mobil itu dulu. Bagaimana cara mengendarkan mobil itu yang bagus? Pas tiba waktunya, udah bisa dilepas. Nah, ini dia surat izin mengemudi, pakailah. Sehingga tidak ada penyesalan di antara kita. Anak kita sudah dituntun sesuai dengan koridornya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Macam mana kita mau tenang kalau sehari-hari kita tidak berusaha untuk
mencari hal-hal yang membuat kita tenang. Mengapa setiap hari kita harus berinfak? Mengapa setiap hari kita harus baca Quran? Mengapa setiap waktu jangan pernah melalaikan sholat? Tak lain dan tak bukan adalah supaya kita selalu berada dalam zikrullah. Dapat uang 1 juta, belum lagi terima duit 1 juta itu udah kita polangkan di otak kita, sekian untuk infak. Itu zikrullahnya bagus. Belum lagi siap masakan dihidangkan nih untuk keluarga, dari pola. Nanti semangkuk untuk si Anu yang tidak dalam ahli keluarga kita, tapi sebelah kita. Itu berarti sudah terpola dalam dirinya apa? Zikrullah. Jadi kalau anak yang membawa celaka, tak sempat bu orang tua berzikir. Yang ada apa? Risau aja sama anak. Pernah nggak ibu-ibu yang anak dah mulai agak dewasa, mak melepas anak, ambo risau ya, bisa nggak dibuka dulu tapi orang tuh. Kalau kita berpikir anak kita berkembang di tangan kita, itu akan terkeluar terus dari ucapan kita bu. Tapi kalau kita berpikir dimanapun anakku berada, ada Allah di sana, tak ada resah, nggak ada resah. Resah sikit itu apa? Ini agak pemabuk di jalan, siapkan aja antimu, akhirnya gitulah mungkin. Oh dia asam lambungnya tinggi, bekal obat mah, bekal obat ini, bekal kue ini yang biasa dimakan misal. Tapi untuk resah yang mengakibatkan anak tadi menjadi orang-orang yang istilahnya itu membantah kita, karena kita tak pandai mengajarkan dia untuk bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam hal yang pelik, bersabar dalam hal yang susah, maka orang tua akan menjadi sesal terhadap anak yang diasuhnya. Karena anak menjadi musuh yang akan menghancurkannya. Udah sebuah keluarga, ini cerita hikmah, punya anak semata wayang, dididik dengan kemanjaan, apa yang mau dapat. Ketika anak beranjak dewasa, sang ibu berpikir, wah kayaknya kita salah didik anak ini bang. Anak kita apa nak tidak dapat, kayaknya kita salah didik nih bang. Bisa nggak ya kita perbaiki? Anak ini udah dewasa, bisa nggak ya diperbaiki? Nah bu, kira-kira bisa nggak? Bisa. Kenapa tidak? Allah aja bilang taubat saya terima, kata Allah. Apa kata Allah batas taubat? Yorgir sebelum ajal sampai di tenggorokan masih diterima taubat, asal jangan syirik. Jadi kita nggak boleh bikin klaim, oh si anu itu maksiat, si anu itu pencuri, si anu nggak boleh. Kita istighfar aja nengok berlaku setan dia tuh. Istighfar aja kita. Kenapa kita nggak tahu? Mana tahu dia udah taubat awal pula yang dosa aja. Istighfarkan saja melihat sesuatu yang buruk di depan mata. Jadi ketika sang ibu melihat perkembangan anak seperti ini, nah gini aja lah bang. Dia kan nak ulang tahun nih, dia nak besar, dia mau tamat, dia mau ulang tahun, kita kasih hadiah. Tanyalah sama anaknya, Dek, mau ulang tahun kan dek? Ya. Jangan lupa ya nak, kasih hadiah yang spesial, yang belum pernah dikasih setiap ulang tahun, kata dia. Yalah, kata mak dia. Pas hari H datang, setelah makan-makan, dikasihlah hadiah dalam satu kado. Ketika dibuka sama anaknya, apa hadiahnya? Hadiahnya bu, Al-Quran. Mengamuk sama anak tadi, dilemparnya Al-Quran tuh. Marah dia sama ayah mama, ditinggalkannya rumah. Ayah sama mama sama papa tak sayang sama saya, pergi dari rumah tuh. Campakkan Qurannya. Nangislah orang tua tadi. Anak satu cuma, tinggallah air mata. Kata istrinya, tak apa-apa bang, biar dia mencari hidup di luar. Yang penting kita sudah punya niat untuk merubah cara mendidik anak kita, biar dia mencari ilmu di luar. Betul, sekian tahun tak pulang-pulang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tak balik-balik.
Hingga akhirnya apa? Rumah besar tadi sudah kosong. Bapak dah pergi, mak dah pergi. Tak ada lagi yang menghuni rumah besarnya. Tapi kata pepatah apa bu? Setinggi-tinggi ban mau terbang, baliknya ke kubangan juo. Balik juga ke kampung balik. Rumah dah jadi hutan halamannya, udah gak tahu lagi dia jalannya mana. Tapi dia ingat sebuah kedai yang biasa langganan dia belanja. Di sana dia bertanya, Pak Wo, apa kabar? Kok siapa yo? Kadang yo. Peluk-peluk lah. Orang dia perginya umur 17 tahun, sekarang udah umur 30 tahun agak. Dia dewasa. Pulang, ya udah rindu sama mama dan bapak. Tak pernah ngasih kabar selama ini. Enggak pernah. Terus ada rasa gampangnya. Kenapa? Karena udah gak hutan rumah yang di belakang kedai ini tadi. Apa kabar mama bapak? Pak Wo. Pak Wo tadi tengoknya aja lah muka anak itu tadi. Udah berapa puluh tahun tak balik. Sampai tak tahu lagi orang tua di mana. Diam aja anak tadi. Ya, saya menyesal. Setelah saya tahu jauh dari orang tua, saya baru tahu kalau saya anak seperti apa. Saya ingin kembali dan ingin minta maaf sama orang tua saya. Ya pergilah, ini kunci rumah. Kasih kunci rumah. Masuklah dia ke rumah besarnya. Panggil bapak, tak ada, panggil emak, tak ada. Tengok rumah dah besarang laba-laba. Rumah cantik, orang kaya. Pandang, air mata udah jatuh nih dah tahu dah jawabannya. Kalau mak bapak udah tak ada, tengok bilang apa? Nampaklah dia sesuatu di sudut pojok rumah, bungkusan kado yang jatuh itu. Mungkin dah rusak lah mungkin ya bu, nggak tahu lah saya. Pokoknya dibilang kadonya masih ada terbungkus rapi, mungkin berbagi mak dia saat masih hidup. Akhirnya dibukanya lah kado itu. Al-Quran, diciumnya Al-Quran itu dibukanya. Dalam Al-Quran itu kunci mobil. Dalam Al-Quran tadi kunci mobil. Karena anaknya ingin kali punya mobil. Tapi orang tuanya berharap anaknya ngaji dulu, pandai ngaji dulu, barulah operasionalkan mobilnya. Jadi dari kisah itu kita bisa mengambil, tak ada perjalanan yang tidak ada perjalanan kita yang lurus-lurus saja, nggak ada. Semuanya ada lika-likunya. Nah, bagaimana agar kita ujian dalam menghadapi mendidik anak itu terus bisa kita perbaiki? Tanya kepada orang-orang yang soleh yang telah berhasil mendidik anak-anaknya. Itu satu. Yang kedua, kok kita tahu cara kita salah, sama-sama kita perbaiki dengan pasangan hidup kita. Jangan salah mendidik gara-gara salah persepsi bapak dengan mama. Ayahnya Giko maunya, emaknya Giko maunya, itu berantuk namanya bu. Kalau berantuk nanti salah satu anak pasti ada yang durhaka. Jadi mau tidak mau kayak mana? Kalaulah salah misalnya pola pendidikan suami tidak benar, caranya kita sebagai seorang istri agar suami tadi bisa memperbaiki, ajak dia ke tempat orang yang kira-kira betul pola pendidikannya, sehingga suami kita oh iya salah pendidikan. Karena kalau kita yang ceramahi dia singgung. Tapi kalau dia melihat contoh yang lebih tinggi daripada apa yang ada dalam pikirannya, baru dia mau terima. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ada pertanyaan? Besok kita sambung lagi insya Allah. Masih ada materi tentang anaknya. Ada pertanyaan bu? Kalau tidak ada kita langsung doa. Cukup? Doa ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahid wa salim wal kafatil anbiya wal mursalin, khususan li ahli jamaah musalla al-taqin al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستشقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كرمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah ya Ghafurur Rahim, Kau Zat yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak keturunan kami, dosa pasangan hidup kami. Jadikanlah kami orang-orang yang saleh di antara hamba-Hamba-Mu. Ya Allah ya Karim, Kau Zat yang Maha Mulia, muliakanlah derajat kami di sisimu ya Allah dengan derajat iman dan takwa yang bertambah. Anugerahkanlah kepada kami Allah rezeki ketaatan, rezeki kesalehan. Berikanlah kami teman-teman yang akan mengarahkan kami kepada kebaikan. Jauhkanlah kami ya Allah pada bala dan bencana di dunia maupun bala dan bencana di akhirat. Ya Allah ya Razzaq ya Wahhab, Engkau Zat yang memberikan rezeki. Anugerahkanlah kepada kami Allah rezeki yang menambah ketaatan kami kepadamu, rezeki yang dapat berbagi kepada orang-orang yang terbaik di sekeliling kami, rezeki yang akan mendekatkan kami kepada ridho-Mu, rezeki yang menjauhkan kami daripada azab-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.